Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang saya buat yang berjudul Sejarah Sunan Kalijaga Mantan Permuncurah dan Metode Dakwahnya. Sebelum saya mempresentasikan hasil artikel yang saya buat, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ijatul Latifah, NIM 2301034, Prodi PGMI kelas 2B. Mata kuliah yang saya ampu Sejarah Islam Indonesia. Berikut saya akan mempresentasikan hasil artikel yang saya buat. Sunan Kalijaga. Dikutip dari buku Sunan Kalijaga, Raden Said, karangan Yoyo Rahayu Basuki. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi. Nama aslinya Raden Said, ayahnya seorang adipati Tuban, Temenggung, Wali Tikta atau Raden Sahur. Sunan Kalijaga juga dikenal dengan Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Disahkan pada masa remaja, Sunan Kalijaga suka merampok. Menurut berbagai sumber, pendidikannya dilatar belakangi oleh ketidakadilan yang disarankan rakyat kecil karena mereka harus membayar pajak atau upah. Lanjut, akhirnya ia membongkar gudang makanan lalu mencuri dan membagikannya kepada orang yang membutuhkan. Namun, tindakan yang dilakukannya justru membuat ayahnya merasa malu, sehingga ia diusir. Pada suatu ketika, Sunan Kalijaga hendak merampok tanpa diketahui. Namun, ternyata orang yang jadi sasarannya adalah Sunan Bonang. Akhirnya, Sunan Kalijaga dibimbing oleh Sunan Bonang untuk menjadi muridnya. Inilah yang menjadi cikal bakal perubahan nama Raden Said menjadi Sunan Kalijaga hingga menjadi penerus dakwahnya. Dakwah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah tokoh penyebar agama Islam yang populer di tanah Jawa, khususnya Jawa Tengah. Ia berdakwah menggunakan metode yang sangat dekat dengan budaya masyarakat Jawa pada saat itu. Sunan Kalijaga dalam melakukan dakwahnya secara luas karena masyarakat Jawa saat itu masih menganut kepercayaan lama. Sunan Kalijaga mendekatkan diri ke dalam masyarakat yang masih awam. Selain itu, Sunan Kalijaga menggunakan pakaian adat Jawa setiap hari dengan menggabungkan unsur Islam. Terdapat alasan Sunan Kalijaga menggunakan pakaian tersebut dikarenakan apabila mengenakan jubah dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa takut masyarakat dan rasa enggan untuk menerima kedatangannya. Lanjut, salah satu hal yang dapat dikatakan unik ketika Sunan Kalijaga merebut simpati masyarakat terlebih dahulu agar mau menerima agama Islam. Selanjutnya, beliau menjelaskan kepada masyarakat mengenai agama Islam dan menasihati untuk meninggalkan adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Akan tetapi, kebudayaan dan kesenian yang sekitarnya dapat ditanamkan unsur ajaran Islam akan dipertahankan serta digunakan sebagai media dakwah oleh Sunan Kalijaga. Media dakwah yang digunakan Sunan Kalijaga: 1. Wayang, 2. Gamelan, 3. Tembang, 4. Grebeg dan Sekateng. 1. Wayang. Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai salah satu media dakwahnya. Beliau mengenalkan Islam melalui pertunjukan wayang yang sangat digemari masyarakat. Pada saat beliau berdakwah agama Islam sebagai dalang yang berkeliling di wilayah Pajajaran hingga Majapahit. Tidak hanya sebagai dalang wayang saja, beliau juga menjadi dalang pantun. Apabila ada masyarakat yang ingin mengadakan pertunjukan wayang, maka Sunan Kalijaga tidak memungut uang, melainkan cukup membaca 2 kalimat syahadat dan menyebabkan Islam dapat berkembang dengan cepat. Gamelan. Gamelan digunakan sebagai media dakwah oleh Sunan Kalijaga ketika pertunjukan dan acara lainnya. Dalam pertunjukan wayang, ketukan gamelan sudah digubah Sunan Kalijaga agar iramanya sesuai dengan lakok yang akan dimainkan. Selain digunakan dalam pertunjukan wayang, gamelan digunakan untuk mengundang masyarakat agar datang ke masjid. Gamelan juga digunakan saat acara grebeg dan sekaten yang bertujuan untuk mengundang banyak perhatian dari masyarakat. Tembang. Selain menggunakan wayang dan gamelan, Sunan Kalijaga dalam berdakwahnya juga menggunakan tembang. Tembang-tembang yang merupakan kebudayaan dan kesenian dari masyarakat Jawa. Tembang-tembang yang digunakan oleh Sunan Kalijaga seperti tembang Rumangsa ing Wengi dan tembang Lir Ilir. Tembang ini disusun Sunan Kalijaga dikarenakan masyarakat Jawa masih kesulitan dalam menghafal dan melafalkan doa berbahasa Arab. Selain tembang Rumangsa ing Wengi, terdapat juga tembang Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul yang menggambarkan keagungan ajaran Islam dan mengandung nasihat-nasihat kehidupan.
Grebek dan Sekaten. Grebek dan Sekaten merupakan kebudayaan yang sudah ada sejak kerajaan Hindu Buddha. Ide untuk menggabungkan kebudayaan Grebek dan Sekaten dengan ajaran Islam muncul saat Sunan Kalijaga mencoba menarik masyarakat datang ke masjid dan bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sunan Kalijaga memiliki inisiatif untuk menggabungkan unsur kebudayaan yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Jawa. Grebek Maulid terdapat juga Grebek Syawal yang diselenggarakan saat Hari Raya Idul Fitri dan Grebek Besar saat Hari Raya Idul Adha. Saat perayaan Grebek dan Sekaten juga terdapat gunungan ini dinamai sebagai lambang kemakmuran dan sebagai rasa syukur terhadap Tuhan. Gunung ini akan dibagikan kepada masyarakat. Penggunaan Grebek dan Sekaten sebagai media dakwah Islam ini memulai sukses besar dan masyarakat ikut menyukainya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.